berdiskusi mengenai dunia usaha khususnya di bidang ICT karena memang Indonesia memerlukan kemajuan dan lompatan di bidang digital ekonomi karena lompatannya, leverage-nya begitu luar biasa dan upset-nya begitu besar sekali. Sehingga kita mendukung dan juga kita sudah meminta kepada Kadin, kepada Mas Anin untuk Kadin membantu mengusulkan atau memberikan roadmap industri ICT dan juga soal digital ekonomi ke depan. Ada strategi khusus tidak karena kan mengingat saat ini kan kita sudah pindah ke IKN untuk ibu kota meskipun begitu Jakarta masih tetap jadi kota bisnis. Ya, digital ekonomi itu kan keniscayaan, sehingga kita sebagai negara, sebagai bangsa harus memikirkan langkah-langkah yang strategis supaya kita bisa menjadi negara maju di 2045 dan Kadin dengan semua sumber daya yang ada bisa membantu memikirkan dan menggerakkan sektor ICT dan juga perkembangan digital ekonomi kita. Karena potensinya bisa sampai 800 miliar US dollar ekonomi digital kita. Izin Pak Menteri, Ya. singkat aja. Pertama-tama saya terima kasih kepada Pak Menteri yang memang bukan saja Pak Menteri tapi penggiat telematika sejak lama dan juga kita melihat di Kadin ini memang ingin berkontribusi besar karena memang di tempat Pak Menteri ini adalah masa depan. Di sini tadi 800 miliar dolar dari sisi nilai tambahnya bisa meningkatkan industrialisasi tapi juga ekonomi kreatif dan buat masa depan Indonesia saya rasa bisa menjadi pemain global. Tadi Pak Menteri sharing sedikit mengenai potensi misalnya data center dengan AI di mana banyak sekali pemain asing mau datang. Ini akan membawa foreign direct investment sangat besar yang tentu akan membantu pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya mungkin akan ada pertemuan sejenis ini atau rencana ke depan seperti apa dengan ekonomi? Tentu kita melihat jadwal Pak Menteri, apabila berkenan nanti kita akan mencari jalan untuk lebih duduk mendetailkan roadmap ini untuk pemerintahan berkelanjutan ya Pak Menteri ya. Karena Kadin harus jadi pelaku dalam mendorong kemajuan dan transformasi digital di Indonesia, khususnya di sektor dunia usaha. Siap. Begitu ya. Siap Pak Menteri. Yuk, makasih ya. Yuk. Baik, terima kasih. Mas. Mbak, Mas. Masuk, siap kita masuk. Alhamdulillah. Masih tulisannya tak. Siap. Oke. Iya. Ketiga hal itu Pak. Sudah. Perhimpunan. Ya, pertama-tama tadi barusan menghadap Pak Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto dan ini melanjutkan juga istilahnya safari dengan mitra kerja karena Kadin itu berdasarkan undang-undang kan mitra strategis pemerintah. Jadi hari ini tadi bertemu dengan Pak Menteri Kominfo dan juga dengan Menteri Perekonomian yang tentu sangat banyak bersinggungan dengan Kadin. Nah, tadi berdiskusi untuk program dalam negeri, bagaimana kita bisa memastikan segala macam program yang telah baik dilakukan di era Pak Jokowi
dapat diteruskan bahkan diperbaiki di era Pak Prabowo. Dan tentu karena pengalaman beliau sangat banyak di bidang yang sama ini, ya kita dari Kadin tentu ingin menyerap bahkan juga mengundang beliau untuk hadir di Kadin seperti kemarin seperti diketahui ada Pak Menteri Perdagangan, Pak Menteri Investasi dan lain-lain. Jadi saya lihat ini sangat positif karena 2025 ke depannya kita sudah lihat postur daripada APBN dengan segala macam asumsinya. Saya rasa peluang banyak sekali, tapi tantangan juga mesti dihadapi bersama dan dunia usaha harus selalu mendampingi pemerintah. Kira-kira ada wejangannya dari Pak Menko untuk Kadin sendiri? Ya, wejangannya cuma dua. Yang pertama bagaimana Kadin itu bisa terus menjadi mitra strategis pemerintah yang efektif untuk bisa menjalankan roda perekonomian baik dalam dan luar negeri. Dan yang kedua bagaimana Kadin menjadi wadah dunia usaha. Bukan saja perusahaan besar, tapi menengah kecil, termasuk juga BUMN dan koperasi. Dan saya rasa itu masukan yang sangat bagus, apalagi Kadin itu mempunyai kaki tangan di kabupaten dan kota, dan tentunya provinsi. Pak, tadi disebutkan banyak program-program yang akan dilanjutkan, mungkin bisa dijelaskan program apa saja dan mungkin ada program barunya. Ya, saya rasa tadi dibicarakan yang pertama bagaimana bisa menyangga daya beli masyarakat, supaya konsumsi domestik tetap kuat. Lalu juga bagaimana Kadin bisa berpartisipasi untuk mengawal program belanja pemerintah, termasuk untuk sekolah maupun rumah sakit. Dan juga bagaimana bisa memberikan suatu persepsi bahwa Indonesia itu memang aman. Dan memang aman sebenarnya sehingga FDI, Foreign Direct Investment, bisa maju terus. Dan berikutnya juga bagaimana apapun investasinya, pengolahannya baik sehingga bisa memperkuat ekspor kita tanpa melupakan tentunya juga UMKM. Kemarin dibicarakan juga sama Pak Mendak. Dan terakhir kita tidak boleh melupakan kepemimpinan kita di industri hijau, biru dan tentunya digital ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, makasih ya. Terima kasih ya.